Ustaz Sohib. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumuddin. Atiullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tauba ya Rabb, tauba ya Rabb, tauba astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Syukur ya Rabb, syukur ya Rabb, syukur alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'amihi. Alhamdulillah, alhamdulillah kepada Allah yang telah mengumpulkan kita semua di sini bersama-sama. Di malam hari ini yang hujan telah membasahi, namun Allah berkehendak dan kehendaknya mengumpulkan kita bersama-sama untuk hadir. Bukan hanya hadir fisik kita sama-sama di sini, namun hudur, hati kita hadir bersama-sama untuk Allah Azza wa Jalla, yang kita bersyukur, berterima kasih kepadanya. Dan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mendekatkan kita dengan masyayikh kita, yang mereka senantiasa mengingatkan kepada kita. Maulana Syekh Nadhim, Syekh Jibril mengingatkan kita akan 4 perkara yang terus menerus ingin menggempur kita, yang ingin menggoda kita, yang ingin membuat kita tergelincir. Dan kita benar-benar tergelincir akan 4 hal ini. Maulana Syekh Nadhim selalu mengatakan, nafsu, ego kita, hawa yang menggoda kita, syahwat, dunia yang pengen terus memperdaya kita dan memikat kita, syaitan yang tidak ada henti-hentinya terus ingin membawa kita jauh daripada Tuhan. Maulana Syekh Nadhim mengingatkannya. Dan Maulana Syekh Nadhim mengatakan 2 perkara yang jika kita benar-benar lemah, kita akan hancur. Namun jika dia keduanya benar-benar kuat, kita pun akan hancur. 2 perkara ini di dalam suhbah yang ke-15 dalam Anwarul Hidayah, dia mengingatkan kuwatu amrah atau kuwatu ghadab dan kuwatu syahwah. Syahwat, keinginan yang menggoda kita, dan amarah, jika itu benar-benar lemah, maka kita akan benar-benar lemah. Jika tidak ada amarah dalam diri kita, maka kita tidak bergerak, kita tidak bekerja, kita tidak melakukan amal saleh. Begitu juga dengan syahwat. Jika benar-benar lemah, maka tidak akan ada keturunan bagi kita. Namun jika kekuatan itu melampaui kita, marah akan menghancurkan diri kita sehancur-hancurnya. Syahwat akan melenakan kita untuk kehidupan duniawi yang penuh dengan pesta pora, sehingga kita lalai dan jauh daripada Allah. Maka mutawasithah, pertengahan ini membuat kita kuat, berketurunan, bekerja, beramal saleh. Namun kita manusia lemah selemah-lemahnya, begitu banyak godaannya, sehingga kita tergelincir berbuat dosa lagi, berbuat kesalahan lagi, tergoda lagi. Bahkan kita jatuh. Kita tergoda dengan dunia. Kita tergempur oleh syaitan.
Syahwat kita begitu tinggi, kita terpeleset lagi dan tergelincir, kita berbuat salah. Siapa yang tidak berbuat salah? Semua berbuat salah. Namun masyayikh kita mengingatkan, jangan putus asa. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi mengatakan, jika kita bertobat, kita mengakui kesalahan lalu kita berhenti melakukan dosa, atau sebaliknya kita berhenti melakukan dosa dan akui kesalahan kita, menyesali perbuatan kita, itulah taubat. Kembali terus kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah Ar-Rahman yang maha sayang, Ar-Rahim yang mesra sekali sayang sama kita. Dialah Allah Al-Latif yang maha lembut, Ar-Ra'uf yang maha lembut dan sangat lembut. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menerima kita untuk kembali. Ikhwani fillah rahimakumullah. Maulana Jalaluddin Rumi berujar, sesiapapun kalian jangan pernah berputus asa terhadap Allah. Miliki harapan dalam dirimu adalah melangkah menuju kepada keselamatan. Meski engkau menutupi jalan-jalan itu, namun tetap bukalah jalan itu. Jangan katakan aku hancur. Ambil jalan yang lurus, maka tidak akan ada kehancuran. Sungguh tongkat Sayyidina Musa begitu lurus, yang bengkok hanya tongkat-tongkat penyihir. Ketika yang lurus itu nampak, maka semua yang lainnya terkalahkan. Jika engkau berbuat yang buruk, maka engkau hanya menghancurkan dirimu sendiri. Bagaimana mungkin keburukanmu bisa mempengaruhi dirinya? Maka Maulana mengatakan jangan pernah berputus asa. Lalu Maulana Jalaluddin Rumi mengingatkan kembali, jika kekasih berpaling daripada dirimu, janganlah engkau berputus asa. Jika hari ini engkau tidak mendapatkan bersama dirinya, tidakkah esok hari engkau akan dipanggil, diundang untuk bersamanya? Meski ia telah menutup pintu bagimu, namun jangan pergi darinya. Tetaplah tinggallah bersamanya. Jika engkau bersabar, ia akan menempatkanmu dengan hormat. Dan jika ia menutup semua jalan bagimu, ia pula yang akan menunjukkan jalan bagimu daripada jalan-jalan yang tiada terduga. Dialah Allah yang maha sayang terhadap hamba-hambanya. Maka Allah Azza wa Jalla pun di dalam Al-Quran telah mengingatkan kepada kita, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku. Dia tidak memanggil kita dengan panggilan yang begitu hina, namun dia panggil dengan mesra, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui diri, kembalilah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau pernah berputus asa akan rahmat kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh Allah menghapuskan, mengampunkan semua dosa-dosa ini keseluruhannya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dialah Tuhan yang maha pengampun lagi maha sayang. Syekh Nur berujar, mudah memohon ampun. Engkau sempurnakan wudu, solat 2 rakaat dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengampunimu. Dan Syekh Nur mengingatkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki 3 nama. Dari 3 nama ini satu pekerjaannya, yakni mengampuni. Al-Ghafur, Al-Ghafar, Al-Ghafir. 3 nama. Al-Ghafir yang mengampuni,
Al-Ghafar yang terus menerus mengampuni hamba-hambanya. Al-Ghafur yang pengampunannya menyeluruh. Dialah yang maha pengampun. Sungguh kepada Allah kita memohon ampun dan diampuni. Maka aku teringat suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi imam Thariqah Naqsyabandiyah, yang diyakini dan dipercayai memiliki hati begitu murni, dan dialah khalifah setelah kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meminta kepada Sayyidina Rasul, duhai Rasulullah, ajarkan aku doa yang bisa kubaca di dalam solat. Ajarkan aku doa yang bisa kubaca di dalam solat. Maknanya doa yang dibaca di dalam sujud. Karena pada saat sujudlah itu seorang hamba begitu dekat dengan Allah Rabbul Izzati. Atau di penghujung solat sebelum salam. Maka Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Kul Allahumma zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Kul, katakan ke Abu Bakar, atau katakan kepada semua, dan makna yang lain, pastikan engkau membaca, baca. Allahumma zalamtu nafsi, duhai Allah, aku telah merusak diriku sendiri, menyalahi diriku sendiri, berbuat dosa, zulman katsiran, dosa yang begitu banyak. Atau makna lainnya, aku mengakui aku telah berbuat dosa, dan terus menerus aku melakukan dosa ini lagi, terus menerus aku lakukan. Atau makna lainnya, zalamtu nafsi, dosa yang aku dan Tuhanku saja yang mengetahui. Ini yang Maulana Ramadan Buti mengatakan batinul itsm, dosa-dosa yang tersembunyi, yang menyelinap di dalam hati kita, yang membisik-bisikkan kesombongan dalam diri kita, yang para Maulana Syekh selalu mengingatkan kepada kita bahwa ini yang diajarkan iblis, yang suatu ketika dia diminta hormat kepada Sayyidina Adam, dia tidak mau ikut hormat. Dia tidak melakukan zina, dia tidak membunuh orang, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak mau tunduk kepada Sayyidina Adam karena kesombongannya. Sombong, ujub, riya, takabur, batinu itsm, dosa-dosa yang tersembunyi di dalam diri kita. Zalamtu nafsi zulman katsiran, seperti ketika kita memohon ampun kepada Tuhan, Allahumma ighfir li dzambi kullah diqqatun wa jilatun wa awalu wa akhiru wa laniyati wa sirrah. Dosa-dosa yang telah kuakukan, yang telah kulakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sehingga itu pun yang diminta oleh Sayyidina Adam, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan, aku telah berbuat dosa, membuat kegelapan terhadap diri kami sendiri, maka ampunilah kami. Jika Engkau tidak mengampuni, tidak menyayangi kami, maka kami termasuk orang-orang yang sia-sia. Maka kita mohon kepada Allah, faghfirli maghfiratan min indik ya Rabb. Maka segeralah ampuni kami dengan maghfirahmu, ampunanmu dari sisimu, wahai Tuhanku. Innaka antal ghafurur rahim, antal ghafurur rahim, bahwa Engkaulah yang maha pengampun dan penyayang. Pengampun dan penyayang disandingkan oleh Allah terus menerus di dalam Al-Quran sampai 91 kali. Begitu banyak Allah menyandingkan pengampun, penyayang, pengampun, penyayang. Ikhwani fillah, siapa yang gak berdosa? Kita kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengatakan dia 70 kali bahkan sampai 100 kali dalam riwayat lain dia beristighfar kepada Allah setiap harinya. Salah seorang sahabat, Anas kalau nggak salah, dia menghitung bibirnya Rasulullah itu mengucapkan istighfar kepada Allah sampai 70 kali. Itu Sayyidina Rasul yang maksum tiada kalah, tiada berbuat maksiat, tiada berbuat kelalaian. Bagaimana kita? Kita salah, kita kembali terus. Maka para masyayikh mengatakan, kembali walaupun engkau telah menghancurkan janjimu. Kembali terus bahwa karavan kita, rombongan kita, jamaah kita bukan jamaah yang berputus asa. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Syekh Bahauddin Walad, ayahanda Maulana Rumi mengatakan, jika engkau ingin mengetahui apakah engkau telah diampuni ataupun tidak, maka lihatlah ke dalam dirimu sendiri. Jika engkau masih memiliki perasaan ingin melakukan, berarti belum. Maka mohonlah kepada Allah terus menerus sampai engkau diampuni. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita terus menerus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mengampuni dosa kita, memaafkan kesalahan kita, menjadikan kita terus menerus kembali kepada Allah. Bukankah itu dalam suluk kita, dalam perjalanan rohaniah kita, setiap waktu kita kembali terus kepada Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.